netizen itu memang rupa-rupa lah karakternya, rupa-rupa pemahamannya, pokoknya macam-macam lah, dari kalangan yang macam-macam juga, baik tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya, tingkat pengalamannya, tingkat pengetahuannya, sampai tingkat ilmunya yang terkait dengan pemahaman atau menginterpretasikan sebuah kejadian yang dilihat di berbagai macam mass media, konten-konten, entah itu konten yang memang sengaja dibuat dengan proses editing di lapangan atau di aplikasi, atau memang itu konten yang real, yang diambil kejadian yang nyata, artinya tidak ada rekayasa di sini. Nah, itu tingkat pemahamannya selalu dan sudah dikondisikan atau diarahkan seolah-olah melihat sesuatu itu secara urut. Contoh, sebuah konten yang menampilkan narasi itu menggunakan meme atau menggunakan screenshot, potongan-potongan gambar atau potongan-potongan video yang diedit sesuai dengan tema apa yang dinarasikan oleh konten kreator tersebut. Nah, jika hanya dengan narasi seperti saya ini yang mungkin tidak berurutan, asal ngomong atau apalah itu, terserah apapun itu kalian istilahkan, itu menjadi tidak jelas orang-orang yang umur tadi ya, umur 25 sampai 35 tadi, karena sudah dikondisikan jadi terbiasa, menjadi habit mereka ini bahwa menonton konten itu harus dengan meme, potongan-potongan gambar, potongan-potongan video yang itu diselaraskan dengan narasi yang dimaksud atau temanya apa, harus sesuai itu, baru mereka paham. Tapi pemahaman ini bukan, sebenarnya kalau Anda atau kalian tahu, pemahaman ini sebenarnya bukan untuk mencerdaskan kalian, tapi menggiring kalian kepada sebuah output yang dibuat oleh konten kreator ini untuk membeli produk mereka. Meskipun nggak semua, tapi mayoritas manusia hari ini adalah rata-rata jual melalui media sosial. Entah itu dikemas dalam bentuk seminar, dalam bentuk webinar, dalam bentuk konten, tapi ujungnya pasti misinya adalah dodolan atau dagang. Ya kita akan tahu sendiri kan, kita bisa melihat sendiri. Tiap hari yang kita lihat di medsos itu iklan yang berseliweran, influencer yang berseliweran, endorser yang berseliweran menawarkan dagangannya, entah dagangan fisik, entah jasa, atau motivasi atau apapun itu, outputnya kepada jualan. Ya itu tidak salah, tidak ada yang salah di sini. Ini saya hanya mengutarakan, ketika ada konten kreator bernarasi tanpa meme gambar, tanpa potongan-potongan narasi, tanpa potongan editan video-video yang dipotong-potong seperti layak sop buntut, netizen itu tidak
tidak paham. Tidak pernah akan paham jika konten kreator ini hanya ngomong seperti ini. Dan pasti dibully. Konten kreator yang tidak menggunakan apa-apa seperti saya ini pasti dibully. Ngomong ngawur, ngomong gak jelas, abu-abu dan sebagainya. Ya itu sudah menjadi habit, kebiasaan netizen seperti itu. Saya udah meriset beberapa kali konten video yang ada di YouTube itu, terutama di sini adalah kontennya Mas Sabrang, vokalis Leto, atau yang dulu lebih akrab dipanggil Noi itu viewernya sedikit sekali. Padahal yang dibicarakan itu sangat berbobot sekali. Itu adalah sumber pengetahuan sekaligus ilmu kalau kita mau mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Atau juga dialognya Cak Nun itu sama. Meskipun banyak hal yang kadang-kadang milenial ini juga nggak mudeng-mudeng amat, tapi sebetulnya isinya dalam sekali itu makna-makna itu. Karena si pembicara ini mengalami sendiri pengalaman-pengalaman spiritual ini, atau pengalaman hidup itu dia mengalami sendiri. Makanya dia bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat lewat medsos. Karena pengetahuan itu belum tentu menjadi ilmu jika tidak diaktualisasi dengan pengalaman. Itu hanya seperti ya buku-buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah yang sampai bulukan nggak pernah dibaca. Ya bukan mengecilkan tentang buku-buku ilmu pengetahuan, ya bukan. Tapi itu kan hanya referensi saja. Itu kan mencoba mempola kehidupan yang sekarang ini ada dengan sistem yang oleh Allah ini udah buat. Buku-buku itu hanya sekedar teori. Kalau tidak bisa kalau belum diamalkan, itu belum tentu menjadi sebuah ilmu. Sekali lagi, pengetahuan atau pengetahuan itu belum tentu menjadi ilmu sebelum Anda sendiri mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi stok pengalaman batin spiritual. Lucu kan? Saya juga ngomong ini tanpa teks, tanpa saya susun sedemikian rupa, pakai ketikan atau pakai konsep. Saya mengalir aja dengan berbagai macam pengalaman, tentunya pengalaman pribadi saya yang tentunya berbeda dengan pengalaman kalian. Nah di sini pendidikan setinggi apapun itu akan kalah dengan, maksudnya pendidikan di akademis itu bisa kalah dengan pendidikan pengalaman di alam semesta. Karena di situ real, persoalannya real, dan
lebih mendominasi, apa yang kita rencanakan tuh banyak menemui kegagalan, bukan kesuksesan. Dari sekian apa yang kita lakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan, itu sebetulnya banyak gagalnya daripada berhasilnya. Nah, maka saya menyimpulkan bahwa sukses itu bisa semua orang inginkan, tapi yang tidak semua orang bisa itu menjalani prosesnya. Artinya tahan nggak dengan proses selama menuju dari nol sampai sukses itu, tahan nggak menjalani prosesnya, menghadapi berbagai atau halangan, rintangan dan berkali-kali gagal, itu sanggup nggak, tahan nggak? Jadi saya menentang itu ucapan motivator sukses harus kerja keras sukses. Itu kan teknis aja, kerja keras, kerja cerdas itu teknis aja.